Karenanya dihimbau kalau semua kita punya utang cepat-cepat dibayar. Jangan sampai kita melewati batas. Apalagi kalau sudah melewati batas, itu berarti kita melanggar janji. Dan itu salah satu daripada sifat siapa? Munafik. Gitu ya. Jadi hati-hati daripada pekerjaan semacam itu. Jangan berhutang kecuali kalau darurat. Tapi kalau kita berhutang, kita harus pegang-pegang betul amanat. Jangan sampai kita itu termasuk yang orang yang menunda-nunda pembayaran hutang. Padahal dia itu mampu. Kalau semua dia tidak mampu untuk membayar hutang, ya jangan berhutang. Nah, jadi berhutang itu kalau dia itu harus lihat kadar dirinya, dia mampu atau tidak untuk membayar hutang yang dia akan minta kepada fulan itu. Nah, jadi mohon maaf ya, kadang-kadang banyak ada orang datang kepada saya mau minta utangan, ya, saya nggak kasih. Nah, kenapa? Karena saya berpedoman kepada perkataan saya punya guru Ustaz Qaimuddin Abdullah, di mana beliau katakan kalau seumpama orang dulu ya meminjami uang itu besar pahalanya, tapi kalau sekarang minjami uang ya itu dosanya besar. Kenapa? Karena membantu orang lain untuk tidak bayar utang. Dan kenyataan, berapa banyak orang datang pada saya meminjam, naruh KTP, naruh SIM, naruh ini semuanya itu sampai ada 30-an biji itu ada KTP itu. Enggak ada yang bayar semuanya. Nah, sehingga kalau ada yang datang ya saya cuma ngasih sekedarnya saja, daripada pikiran kita sampai tergunakan untuk memikirkan kapan mau bayar. Ya, lebih baik kita ambil sedikit harta, kita bantu dia. Nah, jadi kalau seumpama orang itu meminjam dengan maksud memang nggak mau bayar, nah itu termasuk orang yang zalim itu, termasuk yang mengambil haknya orang lain. Nah, kalau dia itu memang maksudnya mau bayar, cuma pada waktu itu memang dia tidak punya, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah niatnya tidak mau bayar, nah itu yang bermasalah, nauzubillah ya. Karena hutang itu ya bisa mencegah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat bagaimana suatu waktu ada salah satu sahabat yang meninggal dunia. Ketika sahabat itu meninggal dunia, maka saudara sahabat tersebut datang kepada Nabi untuk meminta kepada Nabi untuk menyolatinya. Maka kemudian Nabi SAW, gal baik, bawa ke sini jenazahnya. Dibawa ke masjid. Ketika Nabi SAW menyolatinya, tiba-tiba Nabi SAW bertanya, saudara kalian ini punya utang apa tidak? Gal punya. Berapa utangnya? 4 dirham. 4 dirham itu kalau diuangkan sekarang, itu paling 129.000 gitu. Maka kemudian Nabi SAW, apa yang dikatakan Nabi? Sallu ala akhikum. Kalau begitu, sholatilah saudara kalian. Nabi SAW menolak dirinya untuk menyolatinya. Sampai kemudian Imam Ali dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, ya Rasulullah, sholatilah. Hutangnya aku yang menjamin. Coba lihat bagaimana. Sedang Ali orang nggak punya, tapi dia itu ingin membantu saudaranya. Gitu. Maka di saat itulah kemudian Nabi SAW mau menyolatinya. Tapi apa terjadi? Itu terjadi siang. Sore hari cari oleh Nabi SAW, Sayyidina Ali. Gal Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari lagi, Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi harinya, esok harinya dicari lagi oleh Nabi SAW. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Gal ya Rasulullah, baru saja aku pulang daripada rumah orang yang bersangkutan, aku bayarkan hutangnya. Apa kata Nabi SAW? Baru saja aku lihat api yang membakarnya sudah padam. Nah, jadi di sini kita ambil hikmah bahwasanya kenapa Nabi SAW menolak untuk menyolatinya? Karena kalau disolati oleh Nabi pasti dapat syafaatnya Nabi. Ya, beruntung dia. Nah, tapi syafaatnya Nabi tidak akan sampai kepada orang punya hutang. Yang punya hutang saja nggak sampai, apalagi yang ngambil haknya orang lain. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, ayo kita harus evaluasi diri kita. Ingat, kita ini hidup bukan untuk melampiaskan apapun yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Tidak. Tapi kita hidup ini seperti kata Nabi SAW, dunya sijnul mu'min. Dunia itu gambarannya itu ya sama seperti penjaranya orang mukmin. Mau gini nggak bebas, mau gini nggak boleh, mau itu, ya itu yang kita lakukan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ketika datang kematian, kita itu berhasil membelenggu hawa nafsu, tidak selalu mengikuti keinginannya, apalagi yang di luar syariatnya, di luar koridor syariatnya, maka insya Allah kita termasuk min ashabil yamin yang berhak mendapatkan surga. Semoga kita termasuk semacam itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin.